Bertempat di ruang Bandar Siak, Wakil Bupati Siak Husni Mirza menjadi pembicara pada sesi pendekatan yurisdiksi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara online talkshow. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Kepala Bapeda Kabupaten Siak Haji Wan Yunus, Bupati Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah selaku narasumber, serta Gita Sahrani selaku moderator secara virtual. Wakil Bupati Siak menyampaikan bahwa pendekatan yurisdiksi adalah pendekatan yang berdasarkan pada kerangka peraturan yang bisa dijadikan dasar untuk dapat bertindak dengan melibatkan berbagai pihak. Terkait dengan pendekatan yurisdiksi, Kabupaten Siak telah mengambil langkah strategis yang didasarkan pada pengalaman Karhutla tahun 2014 lalu yang terjadi di Provinsi Riau dan Kabupaten Siak. Sehingga ke depan masyarakat harus mampu berdampingan dengan alam, serta menjaga ekosistem alam dengan didukung oleh masyarakat dan organisasi yang ada di Kabupaten Siak, seperti Sedalu Siak, Cikalahari, serta pihak perusahaan yang ada di Kabupaten Siak. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung Siak sebagai Kabupaten Hijau. Berbicara tentang pendekatan yurisdiksi ini kan intinya kita bicara tentang kerangka peraturan. Peraturan-peraturan yang bisa jadikan dasar untuk kita bertindak selanjutnya. Yurisdiksi juga bicara tentang dokumen. Ini karena turunnya nanti adalah dokumen perencanaan. Kemudian kita bicara juga bagaimana nanti dengan yurisdiksi dan dokumen-dokumen yang ada tersebut itu bisa kita ikut melibatkan berbagai pihak untuk mendukung implementasi daripada policy ataupun kebijakan yang sudah diambil dari kebijakan yang saya sebutkan tadi. Maka Siak alhamdulillah ini sudah mengambil sebuah langkah yang strategis. Dimulai memang ini kita belajar dari masa lalu kita, Mbak Gita, bahwa terjadinya kebakaran hutan yang luar biasa, sehingga mau tidak mau karena ini juga dampaknya bukan hanya oleh masyarakat Siak tapi juga Riau dan sekitarnya, bahkan negara tetangga juga, maka ini menjadi cambuk bagi kita untuk bagaimana ke depan ini kita harus merubah kondisi kehidupan masyarakat kita ini harus berdampingan dengan alam, bukan harus bermusuhan dengan alam atau alam bermusuhan dengan kita. Maka berangkat dari sanalah kemudian kita menggait berbagai pihak kemudian untuk menyusun sebuah yurisdiksi sebagai landasan dan komitmen bersama untuk ke depan membangun Siak yang berkelanjutan dengan konsep berkelanjutan berprinsip pada atau berpedoman kepada SDGs yang sudah kita sepakati bersama-sama. Saya rasa mungkin itu singkatnya gitu. Untuk itu, Wakil Bupati Siak berharap ke depan selain Siak menjadi Kabupaten Hijau, perekonomian masyarakat tetap terjaga, sehingga perlu kiranya pihak perusahaan dapat membina petani yang sifatnya swadaya untuk dapat melaksanakan best agronomis praktis, mengingat lahan di Kabupaten Siak sebagian besar merupakan lahan gambut. Baik, ke depan memang sebagai saya sampaikan tadi Mbak Gita bahwa panjang perjalanan Siak Hijau ini ke depan. Nah, di satu sisi kita juga perekonomian masyarakat harus kita pikirkan juga. Di sisi lain kita memang sudah tidak bisa mengganti kondisi alam yang sudah ada di kita ini, di mana Siak 52% ini adalah gambut. Maka dari pihak swasta tentu kita berharap nanti bagaimana mereka juga memikirkan rantai pasok, khususnya yang perkebunan kelapa sawit, bagaimana mereka bisa membina pekebun-pekebun swadaya ini nanti, untuk bagaimana pekebun kita atau petani swadaya kita ini bisa melaksanakan best agronomis praktisnya, terutama bagi petani-petani yang memanfaatkan lahan gambut sebagai lahan mereka melakukan budidaya kelapa sawit. Nah, ini sudah dibuktikan juga dari ada beberapa perusahaan juga dan juga dari NGO juga menjembatani perusahaan off-taker daripada perkebunan kelapa sawit ini. Kemudian mereka melakukan pemantauan tentang rantai pasok, kemudian membina juga rantai pasok ini tadi, membina petani-petani ini memasuk TBS ini. Nah, ini kita harapkan ke depan semakin banyak. Nah, memang sekarang sudah ada beberapa petani swadaya kita yang yang sudah mendapatkan ISPO maupun RSPO, tapi masih banyak lagi yang harus kita tangani. Nah, ini peran serta private sector, sektor swasta dan juga NGO yang bisa memberikan edukasi kepada mereka juga sangat kita perlukan. Tim Liputan mengabarkan.